Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom Channel. Balik lagi bersama saya Iskan Tasya di podcast Meja Bual. Satu meja banyak cerita. Nah, pada malam hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Zaini MKomI selaku Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tasya. Iya, alhamdulillah ya Pak. Sudah lama nggak ngobrol-ngobrol, akhirnya malam ini bisa ngobrol lagi Pak di podcast kami. Alhamdulillah, dengan senang hati Mbak Tasya. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Baik, kayaknya sibuk Pak. Iya, alhamdulillah sehat walafiat, dan kemudian agenda pengawasan pun semakin merayap padat. Iya, betul. Alhamdulillah, tapi dapat jadwalnya buat ngobrol malam ini ya Pak. Alhamdulillah Mbak Tasya. Oke, nah jadi pemirsa, malam ini kita bakal membahas mengenai mengawal pemilu tahun 2024. Nah, saya udah nanya langsung sama yang pahamnya nih. Saya mau nanya dulu nih Pak, sekarang udah Juli Pak, Juli 2023. Yeah. Jadi sudah sejauh mana Pak persiapan untuk pemilu kita yang akan datang? Baik Mbak Tasya, terkait dengan persiapan pemilu, alhamdulillah kalau dari sisi internal Bawaslu Kota Tanjung Pinang melakukan fungsi pengawasan sampai tahap ini, dengan tahapan kita sudah melewati penetapan DPT, kemudian dalam tahapan pencalonan, alhamdulillah kita sudah siap secara SDM kita. Yang pertama, kita sudah membentuk pengawas di tingkat kecamatan atau Panwascam. Kita juga sudah membentuk Panwaslu kelurahan. Kemudian kita juga sudah terus melakukan upgrade, melakukan peningkatan pengawas, peningkatan SDM pengawas baik jajaran Bawaslu, Panwascam maupun pengawas kelurahan untuk melakukan pengawasan dalam setiap tahapannya. Kemudian kalau kita lihat kesiapan pengawasan kita dalam setiap tahapan, kita sudah melewati beberapa tahapan. Yang pertama, kita memang secara kesiapan untuk pengawasan insya Allah kita sudah siap, karena jajaran kita juga sudah terbentuk Mbak. Kita sudah melewati proses pengawasan pendaftaran partai politik serta penetapannya. Ada 18 partai politik nasional, dan kemudian untuk di Kota Tanjung Pinang juga ada 18 partai politik nasional yang sudah mendaftarkan diri. Dan kemudian selain itu kita juga sudah melewati tahapan pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, mulai dari tahapan coklit, kemudian rekapitulasi daftar pemilih dalam setiap tahapan, sudah melewati DPS daftar pemilih sementara, dan sudah ditetapkan sekitar lebih kurang 2 minggu yang lalu daftar pemilih tetap di Kota Tanjung Pinang. Ada 167.076 daftar pemilih yang sudah tetap di Kota Tanjung Pinang. Inilah sebagai pemilih yang punya hak untuk menggunakan hak pilihnya. Dan kemudian dalam setiap tahapannya Bawaslu dengan jajaran sudah melakukan proses pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundangan. Selain itu, kita juga sudah sekarang ini sedang berada dalam tahapan pencalonan. Kita sudah melewati beberapa tahapan-tahapan ini. Sebelumnya kita mengawasi pendaftaran bacalek yang didaftarkan oleh seluruh partai politik ke KPU Kota Tanjung Pinang. Kita juga melakukan fungsi pengawasan, memastikan dalam proses pendaftaran itu sesuai dengan peraturan dan perundangan, memastikan KPU bersikap adil dan setara terhadap seluruh peserta pemilu, terhadap seluruh partai politik, dan kemudian kita juga memastikan KPU melakukan proses verifikasi administrasi bakal caleg dari seluruh partai politik sesuai dengan peraturan dan perundangan, bahkan sampai dengan verifikasi faktual ijazah dari beberapa bacalek yang dilakukan verifikasi secara langsung di lapangan ke kampus bacalek tersebut, karena ada sebagian yang tidak bisa dilihat di lab for dikti, sehingga memastikan secara langsung di kampus bacalek bersangkutan. Berarti langsung ke lapangan gitu? Langsung ke lapangan Mbak. Ada yang ke Batam, Pekanbaru, kemudian Jakarta, Bekasi, Jogja, kemudian Manado, Padang, kemudian sampai ke Aceh juga untuk memastikan. Tapi alhamdulillah untuk sementara ini hasil dari verifikasi faktual kita benar, yang bersangkutan memang berasal dari kampus tersebut. Hanya saja karena sudah alumni di bawah tahun 2000, mungkin belum sempat di-input oleh kampus bersangkutan, sehingga tidak muncul datanya di lab for dikti gitu Pak. Dan kemudian sampai saat ini kita akan melewati tetap terus beberapa tahapan-tahapan nanti sampai dengan penetapan DCT
Nanti endingnya sampai penetapan DCT daftar calon tetap itu sekitar bulan November 2023. Setelah nanti ditetapkan bacalek menjadi caleg dari seluruh partai politik, akan masuk nanti tahapan kampanye. Nah, ini cukup krusial nanti nih Mbak, tahapan kampanye. Selain itu nanti akan masuk juga tahapan kampanye lebih kurang sekitar 75 hari, lebih kurang sekitar 2 bulan lebih, nggak sampai 3 bulan. Dan ini berbeda memang dari pemilu 2019 yang cukup panjang. 6 bulan lebih. Ini nggak sampai 3 bulan, hanya 75 hari. Tapi mudah-mudahan seluruh peserta pemilu dapat mempersiapkan secara optimal untuk melakukan sosialisasi mulai saat ini. Tapi sementara untuk tahapan kampanye akan mulai nanti sekitar akhir November setelah ditetapkan DCT. Kemudian nanti akan masuki tahapan hari tenang. Kemudian puncaknya nanti adalah pemungutan dan penghitungan suara. Dan kemudian 1 bulan sebelum pemungutan dan penghitungan suara, kita juga akan membentuk jajaran ad hoc Bawaslu, yaitu pengawas TPS ya, atau PTPS. Inilah pengawas yang melakukan fungsi pengawasan langsung di TPS se-Kota Tanjung Pinang. Di masing-masing TPS-nya. Masing-masing TPS. Jadi insya Allah sampai saat ini kita tetap melakukan pengawasan, melakukan kesiapan pengawasan dan optimalisasi proses pengawasan dalam setiap tahapan, memastikan sesuai dengan peraturan dan perundangan. Gitu. Oke. Tadi Bapak udah nyinggung tentang perbedaan pemilu tahun 2024 dengan sebelumnya Pak. Tadi ada masa kampanyenya Pak. Betul. Mungkin selain mungkin boleh cerita Pak apa penyebabnya kok jadi sekarang nggak sepanjang masanya dengan periode yang sebelumnya, dan juga mungkin ada perbedaan-perbedaan lainnya. Iya, betul sekali Mbak Tasya. Yang pertama kalau kita lihat dari tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini memang ada perbedaan. Di 2019 6 bulan lebih. Kemudian di pemilu 2024 hanya 2 bulan lebih. Kan berbeda nih. Yeah. Nah, salah satu faktornya tentu yang pertama yang tahu tujuan dan maksudnya adalah KPU RI dengan telah menetapkan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal. Tentu kan, tapi berbagai pihak juga dapat menilai dengan berbagai asumsi. Salah satu penyebabnya adalah untuk mengurangi, karena kalau tahapan untuk mengurangi polarisasi di tahapan kampanye, untuk mengurangi ketegangan di tahapan kampanye. Karena kenapa? Kita bisa flashback di pemilu tahun 2019 karena begitu panjangnya tahapan kampanye. Apalagi saat itu ada 2 pasangan capres dan wapres, sehingga terjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Maka diharapkan dengan berkurangnya tahapan kampanye ini bisa mengurangi terjadinya potensi polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Karena semakin panjang, maka akan semakin panjang juga nanti potensi konfliknya. Nah, itu berbagai pihak menilainya seperti itu, Mbak. Berbagai pihak. Selain itu, apa perbedaannya? Kalau secara regulasi kita masih menggunakan undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian yang membedakan nanti adalah peraturan KPU, karena kan peraturan KPU di 2019 tentu dinamis, berbeda dengan pemilu di tahun 2024 karena akan ada perubahan-perubahan dan penyesuaian banyak sekali. Misalnya bagaimana sekarang ini KPU sudah mulai mengoptimalisasikan sistem informasi. Kalau dulu proses pendaftaran partai politik secara manual, baik partai politik di tingkat nasional, tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, manual mendaftarkan secara langsung di KPU. Kalau sekarang sudah sentralisasi melalui sistem informasi yang istilahnya itu sistem informasi partai politik. Nah, kemudian termasuk juga untuk pendaftaran bacalek pun juga menggunakan sistem informasi. Jadi sekarang ada peningkatan dari sisi teknis pendaftarannya. Selain itu, khusus untuk pemilu, jumlah surat suara masih sama, yaitu 5 surat suara. Surat suara presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Hanya saja yang membedakan nanti, sekarang sedang digodok peraturan KPU terkait dengan pemungutan suara. Nah, yang membedakan dari draft yang kami pelajari adalah kalau dulu ada 11 formulir.
11 formulir sebagai output atau sebagai output dari pemungutan dan penghitungan suara pada hari H. Kalau sekarang ini hanya 5 formulir saja. Semakin sedikit. Semakin sedikit ini ada nilai positifnya, yaitu untuk bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penyelenggara KPPS. Karena kalau kita lihat di pemilu 2019, sebagaimana jamak yang sudah kita ketahui, kan sekian ratus penyelenggara di tingkat KPPS yang banyak meninggal dunia. Kenapa pada saat itu? Pertama memang qadarullah, sudah ketetapan Allah. Yang kedua karena memang beban pekerjaan yang cukup berat. Karena ada yang selesainya itu sampai tengah malam, ya, ada yang betul. sampai subuh, ada yang sampai pagi. Di Kota Tanjung Pinang saja kami saat itu melakukan pengawasan, ada yang sampai menjelang subuh baru selesai. Itu beban pekerjaan yang berat karena harus menyalin dari C1 plano ke C1 formulir. Nah, ini berat juga. Itu memberikan ke sekian partai politik, kemudian untuk sekian formulir calon dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ini sudah dibikin simpel oleh KPU RI, tapi finalisasinya masih digodok, masih sedang dilakukan uji publik. Kemudian yang membedakan adalah selain itu, di 2024 ini selain kita melaksanakan pemilu 14 Februari 2024, di tahun yang sama kita juga menyelenggarakan pilkada. Iya, betul. 9 bulan setelah pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024, 9 bulan setelah itu sekitar lebih kurang bulan November dilaksanakan pilkada serentak seluruh Indonesia. Untuk kali pertama. Kalau dulu pilkada mungkin sekian provinsi, sekian kabupaten kota serentak. Kalau ini seluruh Indonesia serentak. Dalam satu hari seluruh Indonesia memilih bupati, wali kota dan gubernur. Serentak seluruhnya, dan ini adalah kali pertama dalam sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Ini berarti cukup menarik. Bisa dibilang Bawaslu kalang kabut berarti Pak kerjanya. Ya, tentu otomatis Bawaslu kalang kabut dan KPU juga kalang kabut, tapi mau tidak mau ini sudah menjadi tanggung jawab, sudah menjadi kewajiban dan kewenangan, maka ini harus dipikul secara bersama-sama. Makanya penting kita menyadari bahwa pemilu ini tidak hanya milik, dalam rangka menyukseskannya tidak hanya ada peran dan milik Bawaslu dan KPU, tapi kita semuanya kerjasama seluruh pihak, stakeholder, pemerintah daerah, TNI, Polri, seluruh ormas, termasuk juga rekan-rekan media punya peran untuk menyukseskan pemilu ini. Ya, mudah-mudahan ya, amin, Pak. insyaallah. Nah, terus saya juga mau nanya nih Pak. Tadi kita ada membahas tentang DPT sedikit. Nah, buat DPT sendiri itu Pak, sebenarnya siapa yang berhak untuk mensahkannya dan juga siapa yang berhak untuk mengumumkannya? Iya. Jadi terkait dengan penyusunan daftar pemilih yang endingnya nanti ditetapkan DPT, daftar calon tetap, ini adalah tugas dari KPU. KPU ya Pak? Kalau di tingkat kabupaten kota, tentunya KPU kabupaten kota. Nah, karena kita di Kota Tanjung Pinang, tentunya ini adalah tugas dan kewajiban dari KPU Kota Tanjung Pinang. Tapi meskipun demikian adalah tugas KPU, maka Bawaslu melakukan fungsi pengawasan, memastikan dalam proses penyusunan daftar pemilih itu sesuai dengan peraturan dan perundangan. Nah, mulai dari proses coklit, kemudian proses rekapitulasi di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, sampai nanti penetapan DPS, penetapan DPS HP, sampai dengan endingnya penetapan DPT. Bawaslu dengan seluruh jajarannya, Panwascam dan pengawas kelurahan melakukan fungsi pengawasan, memastikan KPU ini betul-betul melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan, memastikan yang masuk dalam daftar pemilih, apalagi nanti yang sudah ditetapkan dalam DPT, betul-betul pemilih yang memenuhi syarat. Syaratnya sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah atau sudah pernah menikah. Kemudian memang warga negara Indonesia. Itu syaratnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian juga memastikan di dalam DPT yang ditetapkan itu, di dalam proses pemutakhiran data pemilih itu jangan sampai terjadi ada data ganda. Namanya sama, NIK-nya sama, NKK-nya sama, alamatnya sama, jangan sampai, berarti kan terjadi kegandaan, berarti nggak bersih nanti DPT. Nah, jajaran pengawas Bawaslu dan seluruh jajaran bagaimana memastikan tidak terdapat pemilih ganda di dalam DPT yang ditetapkan. Kemudian juga kita memastikan jangan sampai ada pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam DPT. Misalnya siapa? Dari unsur TNI Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. TNI Polri adalah pihak yang netral. Yang nanti mereka nggak milih Pak? Mereka tidak punya hak pilih.
dan otomatis mereka tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Oleh karenanya ini juga harus dipastikan karena nanti akan ada potensi warga sipil berubah status menjadi TNI Polri. Dulunya dia pemilih pemula, dulunya dia masih tingkat SMA, dulunya mungkin dia masih mahasiswa, kemudian diterima sebagai TNI Polri, otomatis statusnya sudah berubah. Maka dia harus dibersihkan dari daftar pemilih. Begitu juga sebaliknya, mungkin ada TNI Polri yang sudah purnawirawan, sudah selesai nih masa jabatan tugasnya, sudah pensiun, maka mereka sudah berubah status, mereka sudah punya hak menjadi pemilih, maka mereka harus diperjuangkan dan diselamatkan untuk dipastikan masuk ke dalam daftar pemilih. Nah, Bawaslu beberapa waktu lalu berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian dan TNI meminta data mana warga sipil yang baru masuk ke TNI Polri, kemudian mana yang purnawirawan dari TNI Polri. Kemudian data yang kita dapatkan itu kita koordinasikan dengan KPU, kita rekomendasikan untuk dilakukan pengecekan, dilakukan pencermatan, kemudian dilakukan langkah tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundangan. Dan alhamdulillah kita sudah merekomendasikan sejumlah data ke KPU dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Oke, berarti itu ada upaya-upaya dari Bawaslu ya Pak? Benar sekali Mbak. Benar sekali. Terus kalau buat pemilih yang mungkin disabilitas seperti apa Pak? Wah, menarik sekali, betul. Karena kan pemilih ini nanti beragam sekali. Iya, betul. Termasuk saudara-saudara kita dari penyandang disabilitas. Ini harus diperjuangkan. Nah, Bawaslu sejak awal sudah punya komitmen berupaya menjaga dan menyelamatkan hak pilih warga, termasuk saudara kita dari penyandang disabilitas. Jauh hari sebelum memasuki tahapan pemilu, Bawaslu sudah membangun komunikasi dengan komunitas penyandang disabilitas. Ada FKKPD, Forum Komunikasi Keluarga Penyandang Disabilitas Kota Tanjung Pinang. Kemudian ada PPDI, Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia Tanjung Pinang. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, karena nanti komunitas saudara-saudara kita dari penyandang disabilitas adalah di bawah naungan dari Dinas Sosial. Kami sudah MOU dengan Dinas Sosial, kami MOU juga dengan dua organisasi penyandang disabilitas. Kemudian kami memberikan edukasi kepada mereka. Kemudian output dari MOU tersebut kita meminta sharing data dari Dinas Sosial dan juga organisasi penyandang disabilitas. Ada berapa sih jumlah penyandang disabilitas? Kalau kita lihat di pemilu 2019 itu ada sekitar 300 lebih penyandang disabilitas, data penyandang disabilitas yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap pemilu 2019. Kemudian data yang kami dapatkan kemarin ada lebih kurang 500 lebih data penyandang disabilitas di Kota Tanjung Pinang. Otomatis kan ada peningkatan. Kalau asumsi sederhananya, kalau sebelumnya ada 300 lebih, berarti kan ada selisih nih. Nah, selisih ini bisa jadi mereka sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Maka ini harus diperjuangkan. Maka kami setelah mendapatkan data tersebut, kami cermati, lalu kami koordinasikan dan kami rekomendasikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Nah, kemudian memastikan 500 lebih data penyandang disabilitas ini untuk dicermati. Mereka memenuhi syarat atau tidak, dilakukan klasifikasi, kemudian dilakukan proses verifikasi, kemudian dilakukan juga pengecekan di lapangan, dan kemudian kita sudah menerima koordinasi dari KPU dan mereka sudah memasukkan di dalam daftar pemilih. Jadi inilah bentuk komitmen Bawaslu. Meskipun bukan kewenangan Bawaslu untuk melakukan proses tahapan penyusunan daftar pemilih, tapi Bawaslu melakukan proses proaktif memastikan sebagian saudara kita dari penyandang disabilitas masuk ke dalam daftar pemilih, gitu Pak. Oke, jadi tadi kalau dari 500 lebih itu apakah semuanya? Kemarin setelah disaring-saring ada sebagian yang tidak memenuhi persyaratan, tapi hampir 300 lebih, 400 lebih itu memenuhi syarat. Artinya kan kita sudah memperjuangkan. Karena bisa jadi yang 500 itu memang sebagian sudah ada di dalam DPT. Tapi kan sebagian mungkin ada yang belum masuk dalam DPT. Tapi tidak hanya berhenti di situ Mbak Tasya. Tapi kita juga melakukan edukasi, sosialisasi, pengawasan partisipatif bagi saudara kita penyandang disabilitas. Selain kita perjuangkan hak pilihnya, kita berikan edukasi kepada mereka. Jadi Bawaslu alhamdulillah sampai saat ini sudah beberapa kali memberikan edukasi pendidikan politik bagi saudara kita penyandang disabilitas yang memang memiliki beragam latar belakang. Ada yang
tuna wicara, tuna rungu, tuna daksa dan sebagainya. Nah, kita sudah memberikan berbagai sosialisasi dan insya Allah jika tidak ada halangan, insya Allah pekan depan kita kembali melakukan kegiatan sosialisasi, pengawasan partisipatif, memberikan edukasi bagi saudara kita penyandang disabilitas. Oke, mudah-mudahan. Tapi Pak, kalau sejauh ini praktik di lapangannya, apakah para penyandang disabilitas ini ikut milih nggak sih Pak? Iya. Ikut milih ya? Iya, jadi alhamdulillah sebagian penyandang kalau kita lihat di pemilu 2019, sebagian penyandang disabilitas mereka menggunakan hak pilih mereka. Berarti mereka berpartisipasi. Mereka berpartisipasi. Tapi kita juga mendapatkan informasi dari pengurus salah satu organisasi penyandang disabilitas, ada juga sebagian warga saudara kita dari penyandang disabilitas yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kenapa? Pada saat itu dia sulit untuk menuju ke TPS. Nah, sehingga ada yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, terhadap permasalahan seperti ini kami sudah koordinasikan dengan KPU. Nah, bagaimana nih solusinya? Jangan sampai terjadi, jangan sampai terulangi. Coba bagaimana solusi tapi sesuai dengan regulasi, sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga saudara kita juga bisa menggunakan hak pilihnya. Oke. Mungkin buat terakhir Pak, bagaimana sih Pak kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya Tanjung Pinang buat menyikapi pemilu ini? Mungkin Bapak ada pesan-pesan tertentu. Iya, kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Seperti apa cerdasnya? Nah, pemilih yang cerdas itu memastikan bahwa namanya jika sudah memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih. Tapi, nah sekarang DPT sudah ditetapkan. Sekarang kita secara mandiri boleh mengecek nih secara online. Oh, bisa, kita Pak? bisa. Kita sudah masuk belum dalam DPT. Misalnya Mbak Tasya nanti tinggal ketik saja, search di Google, cek DPT online. Oh, cek DPT online. Cek DPT online. Kemudian nanti akan muncul suatu aplikasi dan ini adalah di bawah naungan KPU RI. Kemudian nanti kita tinggal masuk ke nomor NIK. Tinggal kita klik. Begitu klik muncul nanti nama kita, muncul identitas diri kita. Kemudian kita akan tahu nanti kita di TPS berapa, di alamatnya di mana. Nah, di situ nanti muncul. Nah, silakan nanti warga Kota Tanjung Pinang kami mengajak cek nama kita di DPT online. Kemudian masuk ke nomor NIK, kita akan muncul nama kita sudah masuk dalam DPT atau belum. Jika sudah muncul berarti sudah masuk dalam DPT, sudah terdaftar. Jika belum, dugaan sementara bisa jadi ada kendala sistem sehingga tidak muncul. Tapi dugaan kedua bisa jadi nama kita memang belum masuk. Maka jika belum masuk, silahkan nanti warga Kota Tanjung Pinang menyampaikan laporan masyarakat, karena kita juga punya posko aduan masyarakat. Jadi masyarakat silahkan melapor ke Bawaslu Kota Tanjung Pinang atau melaporkan ke kantor Panwaslu kecamatan. Oh, saya sudah cek DPT online tapi nama saya belum ada. Silahkan nanti menyampaikan kartu identitas, bisa saja nanti soft copy KTP dan KK. Nanti kami akan koordinasikan dengan KPU. Kemudian dicek lagi nanti di SIDALI, sistem informasi daftar pemilih, sudah ada atau belum. Jika belum ada, maka bagaimana bisa diakomodir. Tapi karena sudah ditetapkan dalam DPT, warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, mereka nanti bisa secara langsung menggunakan hak pilihnya pada hari H, yaitu dari jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Dengan membawa KTP, dan kemudian berdasarkan KTP tersebut kita bisa menggunakan di TPS terdekat dengan alamat domisili rumah kita. Gitu. Rumah kita gitu ya TPS-nya. Betul sekali. Kemudian setelah penetapan DPT ini, KPU tetap nanti akan melakukan upaya daftar pemilih tambahan, yaitu mengakomodir warga yang sudah masuk dalam DPT, tapi pada hari H kemungkinan dia akan pindah tempat. Mungkin karena ada suatu urusan pekerjaan dan sebagainya. Misalnya warga Kota Tanjung Pinang, kemungkinan nanti hari H dia di Batam. Maka supaya dia bisa menggunakan hak pilihnya, dia harus mengurus surat pindah pilih ke Batam. Atau warga Batam, Karimun dan kabupaten kota yang lain juga sebaliknya seperti itu. Termasuk juga kalau kita pengen kemungkinan di hari H kita berada di provinsi lain, maka kita nanti bisa berkoordinasi dengan KPU Kota Tanjung Pinang untuk dipastikan kita pindah pilih ke kota mana di provinsi mana. Nah, jadi pemilih cerdas memastikan dirinya masuk ke dalam daftar pemilih. Yang kedua adalah dia memastikan pemilih objektif. Pemilih objektif, dia tidak mudah diiming-imingi dengan politik uang, dia tidak mudah dipengaruhi, dia memilih secara objektif. Inilah
Bacalek, inilah caleg-caleg yang bisa memperjuangkan aspirasinya, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, kemudian memajukan pembangunan, dan kemudian tidak tergiur dengan politik uang. Karena politik uang ini bukan Bawaslu yang ngelarang, Mbak Tasya, tetapi dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang intinya adalah pemberi termasuk juga penerima nanti akan ada sanksinya. Nah, oleh karenanya kemudian kalau dampak secara politik ada dampak negatifnya, secara sosial, ekonomis juga ada dampak negatifnya, termasuk nanti secara birokrasi juga ada dampak negatif dari politik uang. Kemudian pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang tidak terjebak dalam polarisasi, dukung-mendukung, terjadi konflik, aku pendukung A, kalian pendukung B, akhirnya terjadi konflik. Tidak boleh seperti itu. Kita harus dewasa dalam perbedaan. Nah, harapan, aspirasi masing-masing orang pasti berbeda-beda, tapi perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpecah belah. Perbedaan itu tidak menyebabkan kita saling bermusuhan, tetapi perbedaan itu semakin memperkaya kontribusi kita untuk memberikan yang terbaik bagi daerah kita, bagi negara kita, bagi bangsa kita. Dan seharusnya pemilu ini harus menjadi sarana integrasi bangsa. Iya kan? Betul, pemilu harus menjadi sarana integrasi bangsa, maka tidak boleh terjadi konflik. Jadi berbeda-beda kan sesuai dengan pilar bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun pada prakteknya biasanya menjelang pemilihan nanti tuh keluarganya bisa ribut, Pak. Betul sekali. Wah, banyak sekali kasusnya iya, kan? betul. Nanti kirim-kirim broadcast di WhatsApp grup, betul. Bisa jadi ribut, Pak. Benar sekali. Kemudian yang terakhir adalah pastikan turut berpartisipasi dalam pengawasan. Selain nanti menggunakan hak pilih pada hari H, harapan kita juga masyarakat sebagai pemilih cerdas turut mengawasi pencegahan terhadap potensi pelanggaran, dan kemudian harapan kita melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Caranya, Pak? Caranya adalah nanti tentu saja ketika terjadi praktek dugaan pelanggaran, kecurangan dan sebagainya, pastikan kita mendapatkan informasi secara detail. Jika pada kesempatan pertama kita dapat informasi, segera laporkan kepada pengawas. Nanti pengawas bisa langsung datang secara langsung. Tapi jika tidak memungkinkan, kita coba melakukan rekam, videokan, foto aktivitas tersebut, dan kemudian kita mengetahui siapa pelakunya, seperti apa modusnya, sehingga nanti bisa dilaporkan ke Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Oke. Nah, Pak, kan harapan kita adalah pemilu tahun 2024 ini adalah menjadi pemilu yang berkualitas. Ya, nah, mungkin pemilu yang berkualitas itu yang seperti apa, Pak? Ya, benar sekali Mbak Tasya. Harapan kita pemilu ini bukan sekedar formalitas, bukan seremonial 5 tahun sekali. Karena kalau kita kembalikan definisi pemilu dalam Undang-Undang 7 2017 adalah kedaulatan rakyat untuk memilih DPR RI, DPD RI, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi Kabupaten Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Artinya apa? Kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin nasional. Kita pemilu. Tentu kan harapan kita untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan presiden yang berkualitas, maka prosesnya harus berkualitas. Kemudian harapan kita hasilnya juga yang berkualitas. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah penyelenggara harus berintegritas dan profesionalitas. Penyelenggara dulu berawal dari penyelenggara. Siapa aja? KPU, Bawaslu, dalam seluruh tingkatannya sampai nanti dengan jajaran badan ad hoc-nya harus berintegritas dan profesionalitas. Berintegritas artinya adalah dia bersikap jujur dan adil. Bersikap adil dan setara terhadap seluruh peserta pemilu. Kemudian berintegritas adalah melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Penyelenggara adalah harus berintegritas dan profesionalitas. Yang kedua, kontestan, peserta pemilu, partai politik, seluruh caleg, seluruh pasangan calon harus taat kepada aturan. Karena kalau nggak taat kepada aturan, akan terjadi kekacauan. Ada sebagian pihak yang merasa dirugikan, kemudian otomatis proses yang dia lakukan itu melanggar peraturan dan perundangan. Maka komitmen kita bersama adalah harus taat kepada aturan. Yang ketiga adalah pemilih yang cerdas. Tadi sudah kita bahas pemilih yang cerdas. Kemudian yang keempat adalah suasana yang aman dan nyaman. Untuk menciptakan pemilu damai yang aman, kondusif, tidak hanya peran dari TNI Polri, tapi adalah peran kita semuanya. Maka kita harus menciptakan suasana yang fun,
perbedaan itu tidak menyebabkan sumber konflik. Kemudian bahkan sering diartikan pemilu itu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta kan kesannya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kemudian membahagiakan. Yang namanya pesta itu pasti bahagia kan. Nah, harusnya pemilu itu menyenangkan, fun, membahagiakan. Tapi kadang-kadang pemilu itu justru menjadi sumber ketegangan. Wah, tegang dan sebagainya. Nah, tentu ini kan tidak dewasa kita mensikapi pemilu tersebut. Nah, makanya ada peran kita semuanya. Kita kecilkan perbedaan, tapi kita rajut persatuan dan kesatuan. Perbedaan warna, perbedaan aspirasi, perbedaan harapan, perbedaan partai politik, ini adalah sarana kita untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk negeri kita, untuk Ibu Pertiwi. Dan kemudian terakhir adalah media yang informatif dan edukatif. Ada media televisi, ada media koran, radio, kemudian ada media online. Bahkan sekarang ini sangat luar biasa perkembangan informasi melalui media, termasuk dengan media podcast seperti ini kan. Kemudian kami juga sangat merespon ini meja bual, satu meja banyak cerita. Kami juga sangat apresiasi, punya peran juga untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Artinya apa? Media ini harusnya menjadi sumber informasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya informasinya adalah informasi yang positif, sehingga bisa menghasilkan aura positif, bukan aura negatif. Nah, tentunya kita harus proaktif mengoptimalisasikan media ini sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Termasuk nih, tidak hanya memang media-media yang sudah ada, media-media mainstream yang sebagaimana kita ketahui. Kita secara pribadi pun punya media. Ada media sosial. Mungkin ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok sekarang, ya kan? Yeah. Ada Facebook, kemudian ada WhatsApp dan sebagainya. Nah, pastikan ketika kita memberikan informasi, pastikan kita memberikan informasi yang benar, informasi yang menyejukkan, dan sebaliknya tidak menyebarkan berita hoax, tidak kemudian menyebarkan black campaign, negatif campaign, tetapi bagaimana kita menciptakan suasana yang penuh kedamaian, persatuan, dan justru kita bagaimana media ini bisa menjadi sarana untuk menciptakan memberikan informasi untuk menciptakan pemilih yang cerdas. Nah, itu Mbak, setidaknya ada 5 hal menghasilkan pemilu yang berkualitas, baik proses maupun hasil. Oke, udah cukup lengkap ya Pak obrolan kita pada malam Insyaallah, ini. Mbak Tasya. Mudah-mudahan setelah ngobrol-ngobrol ini masyarakat juga semakin tahu nih Pak, apa aja yang harus persiapkan nanti ketika menjelang pemilu, dan juga tentunya jangan lupa datang ke TPS masing-masing ya Pak. Benar buat sekali. Buat memberikan suara sebagai bentuk tanggung jawab juga Pak. Benar sekali. Okay. Ada sebaik pantun Mbak Tasya. Oh ya boleh Pak, silakan. Tapi jangan minta balasan Pak. Oke. Untuk seluruh pemirsa semuanya, Bawaslu punya sebuah moto, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Ini maknanya adalah fungsi pengawasan tidak hanya Bawaslu sendiri, tapi mengharapkan partisipasi masyarakat. Outputnya adalah tegaknya keadilan pemilu. Maka sebaik pantunnya adalah berjalan kaki hilir ke hulu, hendak mencari sepotong kayu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas waktunya malam hari ini. Sama-sama, semoga Mbak nanti Pak menjelang pemilu atau setelah pemilu kali ya Pak, kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Insyaallah, siap Mbak Tasya. Oke, gitu aja pemirsa obrolan kita pada malam hari ini di Meja Bual. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.